Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah evaluasi pendidikan bahasa Arab akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ikhtibarat Al-Mufradat. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu tentang pengertian mufradat atau kosakata. Kata adalah sebuah unit terkecil dari suatu bahasa dan bersifat independen. Pengertian ini memberikan penjelasan tentang perbedaan yang nyata antara kata dan morfem. Mufradat adalah satuan gramatikal bebas yang terkecil. Kosakata merupakan kumpulan kata-kata tertentu yang akan membentuk bahasa. Pengertian ini membedakan antara kata dengan morfem. Kosakata merupakan salah satu unsur bahasa yang harus dikuasai oleh pembelajar bahasa asing untuk dapat memperoleh kemahiran berkomunikasi dengan bahasa tersebut. Jadi, mufradat adalah satuan atau unit bahasa yang tersusun secara horizontal yang berfungsi sebagai pembentuk kalimat. Berikutnya yaitu membahas pemilihan kosakata. Bahasa Arab sebagaimana mestinya dengan bahasa-bahasa yang lainnya yaitu mengandung beratus-ratus ribu kosakata. Seseorang yang akan mempelajari bahasa Arab tidak mungkin dapat mempelajari semua kosakata tersebut. Jadi perlu dipilih kata-kata yang banyak digunakan baik dalam percakapan maupun dalam tulisan. Ketika pemilihan kosakata dilakukan, harus memperhatikan beberapa kriteria. Namun sebagaimana biasanya, para peneliti masalah ini juga berbeda pendapat mengenai kriteria-kriterianya. Yang pertama, kriteria dalam pemilihan kosakata yaitu tentang kedekatan dan sering dijumpai. Maksudnya yaitu dalam pemilihan kosakata ini yang diprioritaskan pada kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan sekitar para pembelajar, seperti benda-benda yang ada di kelas, sekolah, atau rumah. Kemudian yang kedua yaitu kemudahan. Dalam pemilihan kata-kata ini yang diprioritaskan pada kata-kata deriasi, yaitu kata-kata yang dibentuk berdasarkan pada pola-pola tertentu. Yang terhindar dari syadz. Syadz yaitu menyalahi kebiasaan dan mudah dalam pengucapan dan penulisannya. Yang ketiga yaitu tentang kemanfaatan. Maksudnya yaitu dalam memilih kata-kata ini yang diprioritaskan pada kata-kata yang banyak dibutuhkan oleh mereka dengan tanpa mengabaikan aspek kemudahan dan kedekatan. Kemudian yang terakhir yaitu tentang banyak digunakan. Maksudnya itu kata-kata yang banyak digunakan ini yang diprioritaskan dalam pemilihan kosakata. Pertimbangan ini harus didasarkan pada hasil-hasil penelitian kosakata yang beredar sesuai dengan bidang-bidang kajiannya. Baik, pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu tingkatan kesulitan kata dan tes kosakata. Nah, tes kosakata di sini adalah tes tentang penguasaan arti kosakata yang dapat dibedakan menjadi penugasan yang bersifat pasif reseptif atau menerima dan penguasaan bersifat aktif atau produktif. Nah, di sini ada beberapa tes kosakata tingkatan-tingkatan, yaitu yang pertama tes kosakata tingkat ingatan. Nah, di sini nanti dalam kosakata tingkatan ingatan ini, tes ini dituntut untuk mengingat kembali makna kata, sinonim, antonim, homonim, polisemi suatu kata.
definisi atau pengertian kata atau istilah ataupun ungkapan kata. Dan yang kedua, tes kosakata tingkat pemahaman. Nah, untuk tes yang tingkat ini menuntut tes untuk dapat memahami makna, pengertian, serta maksud suatu kata atau istilah ungkapan. Dan yang ketiga yaitu tes kosakata tingkat penerapan. Dalam tingkatan ini menuntut siswa untuk dapat memiliki dan menerapkan kata-kata, istilah atau ungkapan tertentu dalam suatu wacana, suara tepat atau mempergunakan dalam wacana. Untuk yang terakhir, tes kosakata tingkat analisis. Nah, tingkatan ini dituntut untuk menganalisis baik terhadap kosakata dengan baik yang diujikan maupun terhadap wacana yang menjadi konteksnya. Kemudian ada tingkat kesulitan kata. Nah, kesulitan ini yaitu jumlah suku kata semakin panjang suatu kata, semakin besar kemungkinan sulitnya. Hal itu karena jumlah suku kata, huruf-huruf dan bunyi-bunyinya lebih banyak. Nah, kesulitan tersebut mungkin dalam pengucapannya atau dalam penulisan kata, seperti kata mustashfa kadang lebih sulit daripada kata musyafa, seperti itu. Untuk berikutnya, tingkat keabstrakan kata-kata yang menunjukkan kepada hal-hal yang bersifat abstrak jauh lebih sulit daripada kata-kata yang menunjukkan benda konkret. Seperti abstrak ya, abstrak kan masih umum, kalau konkret sudah jelas. Kesulitan tersebut dialami oleh guru ketika menjelaskan maknanya dan dialami para pembelajar ketika memahami kata-kata yang diajarkan kepadanya. Seperti contoh, sa'adah lebih sulit daripada kata sayyarah. Untuk selanjutnya, karakteristik bunyi beberapa kata. Ada yang mengandung bunyi-bunyi yang sulit pengucapannya menurut para pembelajar. Hal ini dikarenakan bunyi-bunyi tersebut tidak terdapat pada bahasa ibunya. Di antara bunyi-bunyi yang sering dialami kesulitannya oleh para pembelajar adalah bunyi-bunyi tafkhim atau tebal ya. Seperti to, dhot, shot, dan dhot. Mereka kadang-kadang membaca shot itu dengan sin, kan hampir mirip ya. Kemudian ada to dengan ta, dan juga dhot dengan dal. Kemudian dhot dengan zal. Demikian juga mereka sering mengalami kesulitan pada pengucapan kha, ha, ain. Mereka mengucapkan kha seperti ghin, ha seperti ha, dan ain seperti hamzah. Itu kan tingkat kesulitan dalam makhrijul huruf ya, seperti mirip-mirip seperti yang ada di contoh tadi. Kemudian kemiripan huruf dan bunyi, bahwa semakin sedikit kemiripan bentuk ucapan dan tulisan suatu kata, semakin sulitlah kata tersebut. Contoh, kata ar-rajul lebih sulit daripada kata al-walad, karena huruf lam pada ar-rajul diganti dalam pengucapannya dengan huruf ro langsung ya, tidak ada al, akan tetapi langsung masuk kepada huruf ro. Kemudian macam-macam tes kosakata. Nah, di sini ada beberapa tes kosakata untuk untuk bahan tes kepada siswa-siswi nanti. Seperti di sini ada tes memilih sinonim, ikhtibarul ikhtiyar al-maratif. Siswa disuruh memilih kata yang sepadan untuk kata lain di antara pilihan yang tersedia. Nah, di sini ada soal, kemudian juga ada pilihan ganda. Seperti yang dicontoh ini, yang berwarna merah itu disuruh untuk mencari sinonimnya atau persamaan kata. Nah, di situ ada dua, Sari dan al-bida ya. Itu disuruh mencari persamaan katanya. Kemudian macam-macam tes yang berikutnya yaitu tes definisi beserta pilihannya, ikhtibar ta'rif wa badail. Dalam soal yang pertama, guru menyediakan soal yang berisi definisi. Kemudian ada 4 pilihan yang salah satu 4 pilihan itu benar. Seperti yang ada di contoh itu,
guru membuat definisi, kemudian disambungkan, dan dalam 4 pilihan tersebut ada salah satu yang benar. Baik, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.